untuk membangun zona integritas melalui 6 area perubahan. Area pertama adalah manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan adalah dalam mapping kami adalah untuk meningkatkan pola pikir dan budaya kerja. Kemudian kami pada tahun 2019 membangun zona integritas dengan mencanangkan pembangunan zona integritas yang menghadirkan bupati, Forkompinda, dan juga kantor Kemenak. Kemudian setelah itu kami ikrarkan dengan seluruh warga Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu membangun perubahan mindset dari dilayani menjadi melayani, dan kemudian kami tuangkan dalam spanduk dan kami pasang di tempat yang strategis. Setelah itu kemudian kami bentuk tim pembangunan zona integritas untuk menyusun dan merancang program dan melaksanakan. Kemudian adalah kami juga menetapkan pimpinan sebagai role model dan kami juga menetapkan agen perubahan. Selanjutnya setelah kami bentuk kemudian adalah kami sosialisasikan dengan secara intern adalah melalui rapat-rapat dinas bulanan, juga dalam apel pagi, Senin dan Jumat sore, juga melalui briefing kepada petugas BTSP, kebersihan dan sebagainya. Kemudian dalam sosialisasi kami pasang banner-banner baik di lingkungan kita maupun di map web kami dan medsos kami. Kemudian dalam implementasinya, kami dalam pembangunan zona integritas adalah menerapkan yaitu 5S dan 5R, termasuk adalah 10 budaya malu. Dan kemudian untuk menjaga kebersamaan, kami kerja bakti, kemudian olahraga bersama, dan juga peduli kepada masyarakat dengan jumlah berkah. Selain itu, untuk melihat keberhasilan, kami adalah menetapkan yaitu manajemen risiko. Bapak Ibu, tim penilai yang saya hormati, setelah tim kami bentuk, kemudian sudah pada kerja, maka kami tetapkan yang kedua adalah dalam hasil mapping kami, dalam marina penataan tata laksanaan, bahwa belum semua pelayanan menggunakan aplikasi. Secara utuh kami mulai dari menetapkan SOP yang ada di kami. Semua pekerjaan kami tetapkan SOP-nya, agar kerjanya jelas, dapat dinilai, kemudian keberhasilannya kayak apa. Untuk menjaga komitmen kami, maka kami memberikan kompensasi apabila kami melaksanakan pekerjaan tanpa menggunakan yaitu atau tidak sesuai dengan SOP. Selanjutnya, untuk meningkatkan menjadi pengadilan modern, kami mengembangkan aplikasi yang ada di Mahkamah Agung. Misalkan ada SIKEP, SIPP, kemudian SIWAS, kemudian Komdanas. Kami ada beberapa aplikasi, baik yang kaitannya dengan core bisnis maupun sebagai penunjangnya. Misalkan adalah aplikasi antrian sidang, ASIAP, kemudian ada SIDASI, yaitu aplikasi data saksi. Ini sangat membantu pekerjaan kami. Juga ada SMART untuk kata-kata persuratan, manajemen persuratan. Dan juga ada Nasiacuk, ya ini aplikasi cuti pegawai. Ini sangat luar biasa karena bisa membatasi cuti pegawai kautannya 5%, apabila sudah 5% itu sudah nggak bisa diakses lagi. Kemudian kami kembangkan menjadi si pecut. Ini bukan hanya cuti tapi ada izin sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2016. Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati. Kemudian adalah kaitannya dengan keterbukaan informasi. Kami mempunyai web yang kami tingkatkan perannya, yaitu keterbukaan informasi. Kami selain web juga medsos. Kami juga bekerja dengan medsos lain atau media lain. Selain itu kami juga bekerja sama dengan stakeholder yang kaitannya dengan Pemkab, kemudian dengan Kemenak, kemudian dengan DPTK AKB, kemudian ada BSI, BRI. Adalah untuk meningkatkan kinerja kami. Ada yang luar biasa adalah dengan kantor pos. Kami telah membangun inovasi berupa langit cerah, yaitu pelayanan pengiriman akta cerai sampai ke rumah. Kemudian juga sekarang yang terakhir adalah kaitannya dengan pemanggilan secara tercatat. Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati, setelah area 1, area 2 sudah kami bangun, maka kami akan menyiapkan SDM-nya, yaitu sesuai dengan mapping kami bahwa belum semua SDM kami profesional. Oleh sebab itu secara utuh kami adalah menanganinya dengan tetap mengadakan analisis beban kerja. Analisis beban kerja ini untuk memetakan kebutuhan pegawai kami, kemudian juga anjab jabat-jabatan kami hanya walaupun hanya mengusulkan. Setelah itu kemudian kami mengadakan analisis kebutuhan diklat. Ini penting adalah untuk meningkatkan kompetensi dari para pegawai kami. Maka kami menganjurkan yang dulu ada mereka bersifat pasif, kami harapkan untuk aktif karena pengembangan kompetensi ini adalah perlu diklat.
Nah, kami mendaftarkan mereka juga termasuk diklat yang diadakan Mahkamah Agung maupun diklat yang diadakan oleh lembaga lain. Bahkan kami juga mengadakan diklat intern, yaitu diklat tempat kerja. Yang terakhir adalah diklat penyusunan SKP oleh hakim. Alhamdulillah ini sangat efektif dan efisien. Dan kami juga secara regional, yaitu ada diskusi hukum tingkat regional 3 kabupaten, itu adalah kaitannya dengan pelaksanaan Permen nomor 7 tahun 2022 dan KMA 363 kaitannya dengan administrasi dan persidangan elektronik. Alhamdulillah hasil itu adalah dipegangi oleh PTA Surabaya, bahkan kami usulkan nanti ada tingkat nasional. Kemudian adalah kaitannya dengan pengawasan. Dalam pengawasan kami adalah kaitannya pengawasan kami selain dari untuk mengukur kinerja, ada tiap minggu, tiap bulan, dan kami tiap bulan ada rapat, adalah untuk mengawasi kaitannya dengan kinerja. Dan kami juga mengadakan yang disusun adalah kaitannya dengan menetapkan kinerjanya, yaitu kalau di kepaniteraan itu setiap minggu, setiap hari Jumat, hakim itu bagaimana penyelesaian perkara yang pembagiannya dan sebagainya. Dan nanti endingnya adalah selain yang telah dilakukan tiap bulan adalah pada akhir tahun atau pada pokoknya tahun itu kita mengadakan namanya Pay Up Junior Award. Kami menghargai penghargaan orang yang mendapat penghargaan. Sementara orang yang melakukan pelanggaran juga kita berikan pembinaan. Dan di sini aplikasi yang kami punyai adalah yaitu si pecut tadi. Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati, setelah sudah kami canangkan, kemudian SOP kami tetapkan, kami bangun, kemudian SDM kami siapkan, maka yang keempat ini adalah sesuai dengan mapping kami bahwa di dalam penataan akuntabilitas kinerja, PA Bojonegoro menyatakan bahwa perlu peningkatan. Kami mulai dari awal adalah kapabilitas. Kapabilitas kami tingkatkan adalah dengan pembekalan orang yang menyusun sakit, pengakib dan sebagainya adalah orang-orang yang mempunyai yaitu sertifikat sehingga bisa. Kemudian keterlibatan pimpinan dalam hal ini adalah pimpinan terlibat mulai dari penyusunan program kerja, yaitu program tahunan sampai monitoring dan sampai evaluasi. Jadi yang dulunya adalah hanya monitoring dan evaluasi, sekarang adalah mulai pertama perencanaan yang bersumber dari IKU dan Renstra. Kemudian kami LKJIP sampai yang sebagai monitoringnya atau sebagai evaluasinya. Untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat, kami muat segera pelaksanaan kegiatan kami adalah kami masukkan dalam web kami. Alhamdulillah untuk tahun 2020 nilai kami adalah 8,82 dan naik tahun 2021 adalah 9,25. Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati, setelah area 1, 2, 3, 4 sudah kami bangun, maka yang selanjutnya adalah area yang kelima, yaitu tentang pengawasan. Dalam mapping kami adalah optimalisasi pengawasan gratifikasi dan korupsi. Dalam pembangunan area 5 ini adalah kami secara utuh juga kami laksanakan, yaitu tentang pengawasan. Kami optimalkan peran Hawasbid dalam pengawasan. Kami sosialisasikan buku 4 Mahkamah Agung kaitannya dengan pengawasan. Bagaimana cara pengawasan, bagaimana menyusun pelaporan, dan kemudian tindak lanjutnya. Selain itu kami juga mengadakan pengawasan melekat dari masing-masing atasannya. Dan juga yang luar biasa di PA Bojonegoro ini ada selain ada kotak saran, kotak aduan, kemudian juga WA, juga melalui Siwas, kemudian ada ruang pengaduan. Juga kami tetapkan bahwa ruang pengadilan Bojonegoro ini adalah steril. Kami mulai dari pintu masuk, semua orang yang masuk wilayah PA Bojonegoro harus mendapatkan kalung identitas apa keperluannya, sehingga kami bisa memutus mata rantai yaitu calo-calo. Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati, selanjutnya pada puncak apa yang kami bangun dalam set ini adalah atau zona integritas adalah area yang keenam, sebagaimana yang kami mapping tadi adalah pelayanan publik yang belum prima. Maka kami mulai dari peningkatan sarana dan prasarana. Di PA Bojonegoro ini pelayanan terintegrasi, PTSP, kantor pos, bank, kemudian pos Bakum. Jadi orang masuk PA Bojonegoro, keluar sudah beres. Itu adalah termasuk semboyan kami. Kemudian kami kaitannya dengan mutu pelayanan. Kami bekerja sama dengan BSI dan BRI untuk melatih tenaga-tenaga kami yaitu menjadi service excellent. Alhamdulillah ini sudah berjalan luar biasa. Kami juga tidak tertutup oleh orang lain. Kami berikan kepada masyarakat menggunakan yaitu masukan atau
dalam survei kami yang dalam biasanya adalah 1 tahun, kami adalah setiap hari bisa adakan survei dan lewat online maupun yang lewat ada yang disediakan pengadilan. Dan itu biasanya adalah kami tangani setiap 3 bulan sekali. Hasil survei itu kami muat dalam yaitu web kami. Kemudian kami publis. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa bukti bahwa Pengadilan Agama Bojonegoro sudah bisa membangun zona integritas kaitannya dengan peningkatan kinerja, banyak prestasi yang diperoleh, baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Kemudian adalah termasuk membangun integritas berdasarkan survei yang kami adakan pada tahun 2022 adalah 3,277, kemudian untuk tahun ini adalah 3,89. Kemudian untuk pelayanan kepada masyarakat yang tadinya 2,76 menjadi 3,76 menjadi 3,88. Kemudian berdasarkan apa yang telah kami paparkan tadi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya simpulkan, ada beberapa inovasi yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro yang ini adalah sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan kami. Yang pertama adalah inovasi yang kaitannya dengan integritas. Yang pertama adalah FAQ. Ini adalah himpunan pertanyaan-pertanyaan yang ada baik yang di web maupun di medsos kami, kemudian kami buat dalam web. Sehingga masyarakat cukup melihat FAQ ini sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini adalah peminatnya sangat luar biasa. Kemudian juga ada validasi akte cerai. Kemudian juga adalah ruang pengaduan. Kemudian untuk meningkatkan kinerja kami, ada beberapa aplikasi yang di situ adalah kaitan SIADEL. SIADEL adalah aplikasi delegasi, kemudian SIDASI, SIAPI berkaitan biaya perkara, SIDASI ada data saksi, kemudian juga ada aplikasi kaitannya yaitu dengan SMART, yaitu kemudian juga SIACUP, kemudian ada SIPEDUT. Dan yang paling bagus adalah di sini adalah SIADEL karena kami bisa meminimalisir penundaan perkara gara-gara panggilan belum tercapai. Kemudian yang ketiga adalah aplikasi kami, inovasi kami, pelayanan publik. Ini sangat banyak, yang ada adalah diantaranya ada 6 yang kami sampaikan, ada 6 yang kami sampaikan, termasuk PTSP online yang kami kembangkan. Alhamdulillah ini sudah bagus kaitannya dengan pendaftaran Diska dan isbat nikah melalui KUA. Jadi orang tidak perlu datang ke pengadilan. Dan yang paling monumental adalah Langit Cerah. Langit Cerah ini adalah sudah kami bangun beberapa tahun yang lalu, yaitu kaitannya dengan pelayanan pengiriman akte cerai di rumah. Masyarakat mengambil akte cerai tidak perlu datang ke pengadilan. Oleh sebab itu dengan beberapa hal inovasi kami yang kami jumlah adalah tidak kurang dari 17, maka itu sangat membantu kami. Berikutnya perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa testimoni dari pelayanan kami, dari orang pelanggan kami atau tamu-tamu kami. Rata-rata mereka yang jelas adalah mengatakan sangat puas dengan Pengadilan Agama Bojonegoro. Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati, berdasarkan paparan yang saya berikan tadi, maka PA Bojonegoro mulai tahun 2019 sampai sekarang itu sudah mampu menjawab 6 isu strategis yang kami tetapkan sebelum pembangunan zona integritas. Dan alhamdulillah dengan begitu maka PA Bojonegoro sudah layak memberikan kesimpulan yang pertama, bahwa integritas seluruh aparat Pengadilan Agama Bojonegoro telah teruji dan terinternalisasi dalam diri masing-masing sehingga tangguh menghadapi segala godaan. Buktinya pada nilai IPAK kami dari 377 menjadi 389, termasuk juga adalah di dalam SIWAS tidak ada pengaduan. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan kinerja pada aparat pengadilan telah meningkat dan profesional. Buktinya adalah prestasi banyak yang diperoleh, baik tingkat nasional, regional maupun tingkat kabupaten. Dan yang terakhir, kesimpulan kami adalah tingkat kualitas pelayanan publik di PA Bojonegoro telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat dan cenderung meningkat. Terbukti adanya peningkatan nilai IPKP yang tadinya adalah 3,76 menjadi 3,88. Berdasarkan kesimpulan kami tadi, dan kami sangat berharap dan mohon maunah Allah dan budi baik Bapak Ibu tim penilai bahwa Pengadilan Bojonegoro adalah layak untuk mendapatkan WPK. Dan kami persilahkan, kami undang Bapak
tim penilai untuk datang ke pengadilan agama Bojonegoro akan mendapatkan sensasi pelayanan di PA Bojonegoro. Sebelumnya saya akhiri, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Pantunnya adalah yaitu sekeranjang ledre khas Bojonegoro, rasanya manis khas, yaitu pisang raja. PA Bojonegoro pantang menyerah PA Bojonegoro untuk meraih predikat WBK. Dan kami mohon izin Bapak Ibu tim penilai yang saya hormati, setelah saya menyampaikan ini kami mohon untuk menyampaikan jingle Pengadilan Agama Bojonegoro sebagai sarana sosialisasi dan sarana internalisasi pembangunan JPI di Pengadilan Agama Bojonegoro. Saya mohon diri dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat